untuk dapat maju menempati kursi di samping kanan kiri. Dan Bapak Ibu tamu-tamu yang berkebelahan, silakan untuk duduk menempati kursi yang sendiri kanan dan Provinsi Jawa Tengah. Yang dihormati anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yudi Idras. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina PGRI Jawa Tengah, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang dan Kasubag Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang berkesempatan hadir, serta Bapak Ibu tamu undangan baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti acara secara virtual melalui Zoom di lokasi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara talkshow dalam rangka Hari Guru Nasional ke-76 tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan tema Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada hari ini Jumat tanggal 27 November 2020 bertempat di Aula Kinanjar Dewan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang sesaat lagi akan segera dimulai. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini akan dilaksanakan talkshow dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional ke-76 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan dipandu oleh Mas Akantio Prasetyo Budi dari Wijaya FM Semarang. Dan perlu kami informasikan bahwa acara ini disiarkan langsung di dua radio, yaitu Wijaya FM dan juga RTI Pandanaran, dan siaran tunda di iNews Semarang dan YouTube channel MNC Wijaya FM Semarang. Dan untuk ini acara sepenuhnya kami serahkan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ada saya di luar Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebaiknya bisa dinikmati sambil menyimak dialog. Perkenalkan, nama saya Harfianto Prasetyo Budi. Kalau di Trijaya FM panggil Pras saja karena agak repot ucapan nama saya, punya konsolannya. Nah, ada kenangan saya setiap kali saya ke kantor Dinas Pendidikan. Dulu waktu saya masih jadi wartawan di lapangan, 2 kali saya ke Indra Televisi. Nah ini kenangannya. Iya, jadi setiap kali saya ke sini, juga yang kuning dia kayak kabar ini. Ya, kita akan berdialog ini dalam rangka Hari Guru Nasional ke-76. Tema kita cukup asik ya, bagaimana semangat menunjukkan merdeka belajar. Kita nanti akan cari tahu apa sebenarnya merdeka belajar. Jujur saja, tadi saya mau ngajak istri saya sini. Karena istri saya guru PAUD, karena jadwalnya dia ngajar jadi nggak bisa. Ya, nanti biar dengerin dari radio saja. Ini durasi kita sekitar 90 menit. Semoga waktunya bisa cukup dengan 4 narasumber di sini. Jadi kita harapkan bisa on time gitu ya, karena ini hari Jumat. Nanti masih ada jadwal Jumatan. Ini juga ada kesempatan bagi panjenengan yang di sini untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Dan silakan, nanti ada waktu tersendiri. Dan kita mulai ya, kita pagi hari ini. Disiarkan dari Aula Kinanjar Dewantara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pemuda nomor 134 Semarang. Inilah diskusi berkenan topik dengan judul Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar. Selamat mengikuti. Tanggal 24 dan 25 November 1975,
Indonesia merupakan salah satu nama bersejarah dalam langkah pergerakan guru dan pejabat pendidikan Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah diselenggarakan Kongres Guru Indonesia di Surakarta sebagai bentuk keseriusan para guru untuk ikut serta berjuang menuju kemerdekaan Indonesia yang penuh. Lalu berdirilah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Duitnya melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 tanggal 25 November ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Bukti negara memberi rasa hormat dan menaruh rasa harap kepada guru dalam mencerdaskan para penerus bangsa. Tiada hari kita lalui tanpa mendengar serta mengenai pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19 menimpa Indonesia di tahun 2020, jargon revolusi industri 4.0 digolkan tanpa henti di media dan para stakeholder tanpa kunjung berhenti bicara mengenai pentingnya revolusi ini segera diimplementasikan dalam semua lini kebijakan negara termasuk yang terutama di sektor pendidikan. Nah, perhatian terhadap sektor pendidikan saat ini tidak hanya kepada siswa saja, juga kepada guru yang diwujudkan melalui program Merdeka Belajar sejalan dengan peringatan belum masih sedikit. Indonesia yang melaksanakan pendidikan dan kebudayaan esensi pendidikan harus dilakukan bagi menerus memberikan mengajarkan kepada siswa-siswi yang ingin dalam kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, bahkan pendekatan dan pembelajaran yang terjadi ini juga semua harus menjadi secara mendidik pelajaran akan menjadi administrasi pendidikan akan menjadi dan jika tidak akan harus sangat besar dalam memajukan pendidikan termasuk upaya mewujudkan kebudayaan. Jadi, harus bisa melakukan upaya bisa belajar bagaimana komunikasi visual dan diplomasi dalam diskusi dan diajar di antara dua pendidikan harus masa sederhana yang memajukan kebudayaan tertinggi belajar manusia. Selamat pagi, salam sejahtera, salam jumpa para pendengar, pemirsa serta para hadirin semuanya. Ketemu dengan saya Pras sedang diskusi di kesempatan kali ini, diskusi prime topik MNC Trijaya Semarang. Tema kita adalah bangkitkan semangat wujudkan merdeka belajar. Diskusi kita kali ini berkaitan juga dengan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020, berarti Hari Guru Nasional ke-76. Wantoro di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah di Jalan Pemuda 134 Semarang. Ini tulisannya Ki Dewantara, tapi bacanya Ki Hajar Dewantoro. Kalau secara bahasa Jawa itu yang benar katanya begitu ya. Nah, untuk membahas tema kita ini sudah hadir para narasumber di sini. Ada 4 narasumber. Saya mau sapa dulu. Di sebelah kanan saya ini ada Ibu Dr. Patmani Hum SH MPD. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Kabar baik Bu? Mic-nya dipakai Bu. Nah, biar suaranya masuk lewat bawah ini ya. Ya, selamat pagi semuanya. Suaranya lewat bawah Facebook. Bawah, ya. Ya. Selamat pagi semuanya dan salam sehat untuk semuanya. Oke, tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Meskipun hari Jumat ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian di sebelah kanannya Bu Fatma, ini Bapak Yudi Indra Sundarto SE, beliau adalah anggota Komisi DPRD Jawa Tengah. Pak Yudi, kenapa Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Semoga semua sehat. Karena hari ini sehat sangat penting. Jadi Pak Yudi, mic-nya lewat bawah facial Pak. susah Mas. Bisa. Ya, dan semoga semua sehat ya. Karena hari ini kesehatan sangat penting dan Betul. semoga si Hari Guru yang kemarin sudah kita peringati, guru-guru kita juga sehat. Meskipun saya tahu banyak guru-guru kita sudah senior semua. Senior ya guru, senior yang Pak Yudi ya. Tak mau bilang sudah sepuh.
siswanya. Ini saya lihat ada yang beda loh dari Pak apa ya? Ya, rambutnya nggak Pak Harto. Pendek sekali ya. Saya juga adalah ketua Dewan Pembina Jawa Tengah. Kabar baik Pak. Salam. Nah, yang penting ya jangan lupa bahagia. Saya lupa dari ini sejak saya masih meliput pendidikan juga, ini aktif sekarang juga tetap tadi. Bagian itu tadi ya. Pandemi ini imunitas 8% yang tenang, 20% makanan. Betul. Saya ya paling ujung ada Profesor Rustom, beliau adalah ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah. Kalau baik, alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat, salam sehat, dan kita harus tetap bersyukur dan berbahagia. Insya Allah imun kita kuat dan sehat. Terima kasih. Kita juga ini ceritanya kita memberi infus bagi para guru juga tetap sehat dan semangat gitu ya. Ya betul. Oke. Nah jadi kita semangat wujudkan Merdeka Belajar ini kan dalam rangka nasional ke-76 5 November kemarin. Saya mau tanya ke Bapak. Dari peringatan Hari Guru. Ya, tujuan yang ingin dicapai terkait dengan peringatan Hari Guru ini, karena kita berhadapan dengan permasalahan COVID ya, terutama Hari Guru ini permasalahan COVID sangat tinggi terhadap peserta didik kita. Saya hanya ingin tujuan Hari Guru ini, guru-guru tetap semangat mengajarkan kepada anak-anak peserta didiknya, dan jangan lupa dari pembelajaran itu saya harapkan bagaimana pembelajaran PJJ yang sekarang ada, bagaimana membuat anak-anak itu senang. Jadi bagaimana pembelajaran yang ada itu akan membuatkan sesuatu, menumbuhkan sesuatu kebahagiaan juga bagi anak-anak didik kita. Jadi dengan Hari Guru ini saya mohon tetap semangat dan berkarya serta berinovasi terhadap permasalahan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Oke. Jadi guru harus tetap semangat. Ngomong-ngomong saya sesekali jadi guru juga Bu. Yang jelas bagi anak saya juga bagi mahasiswa itu sekali-sekali saja. Nah kalau kita kira-kira apa dampaknya bagi para guru? Ya, dengan Merdeka Belajar ini bagaimana kita melihat dalam kondisi sekarang ya terutama itu guru bisa mengajar di mana saja dan murid bisa belajar di mana saja. Tetapi dengan Merdeka Belajar ini harapannya dengan komitmen Pak Gubernur Jawa Tengah juga bahwa anak usia sekolah di Jawa Tengah ini harus sekolah, sehingga bagaimana kita memberikan akses layanan pendidikan terhadap isu-isu anak juga. Jadi bagaimana isu-isu anak itu bisa tercover semuanya. Karena untuk anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Jawa Tengah masih banyak. Bagaimana mereka bisa belajar mewujudkan Merdeka Belajar bagi anak-anak kita. Sehingga ada terobosan-terobosan sesuai arahan Bapak Gubernur bahwa kita juga kelas virtual itu mengatasi terkait APS yang ada di Jawa Tengah. Jadi tetap memberikan layanan pembelajaran bagi anak-anak yang putus sekolah melalui tetap sekolah. Jadi dengan demikian juga anak-anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum itu harus sekolah. Jadi Merdeka Belajar tadi bisa belajar di mana saja
ya bagi anak, dan guru bisa mengajar di mana saja, sehingga tidak ada artinya anak di Jawa Tengah itu tidak merasakan sekolah itu. Tetap sekolah meskipun gitu ya. Bukan. Sekolah kalau PJJ kan di rumah. Ya. Tapi kalau kelas virtual anak itu bisa belajar di mana saja walaupun dia bekerja misal. Jadi belajarnya bisa di mana dia waktu luang. Dan itu diakui gitu ya. Nah, kalau kita simak proyek tadi, program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem ini lebih menyasar pada guru. Ya. Nah, ini implementasinya bagaimana nanti? Ya, kalau kita melihat sekarang tantangan kita pada industri 4.0, ya, bagaimana guru meningkatkan kompetensinya, ini tantangan besar ya. Jadi dengan bagaimana guru meningkatkan kompetensinya dan profesionalismenya, sehingga bagaimana Merdeka Belajar itu kalau kita menghadapi tantangan industri 4.0 itu berarti kita ke masalah teknologi. Dengan teknologi kita bisa belajar mengenai dunia maya. Dengan teknologi kita bisa membuka dunia. Dengan teknologi kita bisa kemana saja. Betul. Nah dari itu bagaimana Merdeka Belajar ini anak-anak kita tetap ya dalam kondisi apapun itu bisa belajar di mana saja. Oke. Nah kalau bicara soal guru, gambaran guru kita persempit ke Jawa Tengah aja ya Bu. Ya. Kondisi guru di Jawa Tengah sekarang ini seperti apa sih Bu? Baik guru yang apa ya istilahnya? Guru yang memang guru. Ya, kalau melihat permasalahan guru sebenarnya begini Pak. Guru di Jawa Tengah itu kan macam-macam. Ya. Satu guru PNS. Ya. Terus guru yang diperbantukan di sekolah swasta juga ada. Ya. Guru non PNS sesuai data di provinsi juga ada. Guru non PNS di sekolah swasta yang tidak dibayar oleh GTT provinsi juga ada. Jadi saya terima kasih ini pada sekolah swasta di mana dia ada guru terutama swasta kecil Pak. Yeah. Itu gurunya non PNS tapi dengan bayaran yang masih rendah mereka tetap berkomitmen untuk mengajar siswanya dengan baik. Sehingga mereka juga akan mencerdaskan anak-anak kita terutama di Jawa Tengah. Jadi dengan kondisi ini permasalahan guru masih macam-macam, sehingga ini perlu kita komitmenkan. Satu, bagaimana PR dari Jawa Tengah mensejahterakan guru. Baik. Ini belum merata, jujur saja. Iya, ya bicara soal kesehatan memang sampai sekarang ini masih menjadi harapan bagi sebagian besar guru, terutama di Jawa Tengah. Kita akan break dulu dan nanti kita akan lanjut. Di kita nanti masih ada Pak Yudi, Pak Widadi, Prof. Rustono juga yang akan memberikan tanggapannya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Semarang, mari sukseskan wali kota dan wakil kota Semarang Raya. Tentukan coblos foto pasangan calon atau kalau kosong dan sudah melaksanakan proses validasi. Jadi dan lain cuci tangan, sabun, hand sanitizer, tempat sampah, alat untuk disinfektan, tetes, dan khusus semua tidak juga. Derajat Celcius tanggal 9 Desember 2020 bisa menjadi cerdas dan berkualitas kota Semarang. Kecepatan tinggi dengan simbol MPS memiliki kemampuan secepatnya simetris 1:1. Digital interaktif ini sendiri ada fenomena 107 juta dengan berbagai fitur
bersama dengan MNC Progress lewat aplikasi Indonesia yang internet bersama menyaksikan tayangan favorit dan menyampaikan kepentingan secara gratis sesuai dengan aktif pengguna. Ada pula berbagai fitur seperti video on demand, juga fitur yang suara dan gambar. Dapatkan kebenaran melalui layar suara bunyi gratis di luar atau lewat layar suara gratis di luar. Langsung saja dari 1 tentang membangkitkan semangat mewujudkan Merdeka Belajar. Tadi Bu Fatma sudah menjelaskan banyak sekali tentang apa sebenarnya Merdeka Belajar, terus bagaimana kondisi sekarang. Seperti apa sebenarnya? Mungkin kesejahteraan juga ini menjadi persoalan juga. Sekarang saya ke Pak Yudi dulu, ini dari DPRD Jawa Tengah. Kalau Yudi melihat atau menyimak tadi yang disampaikan Bu Fatma ya, kondisi guru seperti ini. Kalau dari kacamata Dewan sendiri seperti apa kondisi guru ini, Pak? Jadi pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan, dan kebetulan senior semua ini, betul, saya anak didik ya. Jadi agak hati-hati ini ngomongnya hari ini. Guru semua tak boleh kualat. Jadi kalau saya ditanya soal kondisi guru saat ini di Jawa Tengah, ya kita lihat aja standar pendidikan nasional. Jadi salah satu yang nggak bagus adalah tenaga pendidik. Jadi standar pendidik dan tenaga pendidik itu angkanya kecil banget. Dan ini kan otomatis berarti ya itu kan standar nasional tentang dunia, di dunia pendidikan. Ya. Jadi kalau saya bicara hari ini soal kondisi pendidik di Jawa Tengah, ya saya sampaikan terbuka aja sesuai standar pendidikan, standar nasional pendidikan. Jadi kita itu standar pendidik dan tenaga pendidikan itu yang 3,1. Jadi padahal harusnya kan ya minimal 6,7 gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kondisinya memang nggak bagus. Apapun mungkin terjadi peningkatan, tapi ini standar ini akhir-akhir 2019 kemarin itu masih kita pakai. Kalau di COVID kayaknya kan juga kayaknya masih, ya nggak mungkin malah jadi tambah baik kan, karena kan terus jadi COVID ya banyak hal. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi disampaikan Bu Fatma, memang banyak hal yang masih perlu didorong dan diperbaiki di sisi tenaga pendidik dan tenaga pendidik. Karena apa? Kalau kita bicara Merdeka Belajar, tadi Mas Pras sudah sampaikan bahwa ini itu fokusnya di pengajar, ya harus kreatif, harus jadi dari satu kondisi di mana tadinya itu guru dan lain sebagainya itu terstruktur, ada dari sesuai level pendidikan, terus tiba-tiba Merdeka Belajar ini guru diberi kebebasan, bahkan ujian bisa dilakukan, soal ujian bisa dibikin di sekolah dan lain sebagainya. Ini kan butuh sebuah kreativitas, butuh sebuah value, butuh sebuah pemahaman, dan tentu standar tentang standar tentang pendidik dan tenaga pendidik ini juga harus tinggi, karena disitulah nanti akan muncul hasil anak didik yang baik kan gitu. Karena kan ini kan memang belum ada guidance, jadi sudah saya diberi kebebasan. Nah itu ada kita mencermati Merdeka Belajar saat ini kan dicanangkan di awal-awal, di akhir-akhir tahun 2019, ya kan. Setelah itu
itu dicanangkan, Pak Menteri menetapkan itu sebagai arah pendidikan, dan ternyata 2020 masuklah COVID gitu loh. Ya kalau saya bilang bahkan banyak gubernur aja merubah RPJMD. Apakah ini enggak perlu dirubah kebijakan ini? Apalagi tiba-tiba kita melihat bahwa hari ini banyak proses pendidikan justru dilakukan lewat daring gitu loh. Ya ini kan banyak hal. Sementara saya juga perlu cermati arah pendidikannya, arah pendidikan di Indonesia dirubah dengan itu tadi Merdeka Belajar. Tetapi sampai hari ini kurikulumnya pakai kurikulum yang sebenarnya itu arahnya guidance kan gitu loh. Nah ini yang memang agak menurut saya kalau teman-teman Bapak Ibu guru saya yang hari ini masih mengajar itu survive dan bisa mengajar dengan baik, itu tak akui jempol banget karena improvisasinya begitu. Karena sebenarnya nggak ada benar gitu loh. Karena kurikulum masih 2013 yang sempurnakan dengan kriteria-kriteria yang ada, tetapi terus tiba-tiba arah pendidikannya dirubah menjadi Merdeka Belajar yang ujian nasional nggak usah, terus nggak usah, ujian sekolah berstandar nasional nggak usah, terus banyak hal, terus sekolah boleh bikin soal sendiri, banyak hal yang harus didorong dan berbeda sangat jauh dengan apa yang selama ini masuk di dalam kurikulum 2000 sempurnakan, yang di situ justru kan mendorong mengenai attitude, mengenai kerjasama kelompok, mengenai jadi mulai mendorong tentang sikap dan dari anak didik gitu. Kalau dulu kan kita memang lebih cenderung kognitif, kalau terakhir ini cenderung ke attitude dan lain sebagainya. Lah ini kan kita nggak tahu, terus tiba-tiba kita belok ke yang arahnya ke mungkin teknologi. Sekarang tadi sampaikan Bu Padma juga kan, kita melambungnya agak terlalu jauh di Jawa Tengah karena hari ini banyak anak di Jawa Tengah yang masih juga tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nah, ini kan satu hal yang sangat-sangat terdegradasi. Kalau kita jadi bicara merdeka itu bicara kita push guru-guru untuk lebih kreatif, lebih bagus mengajar, lebih memberikan kebiasaan itu pada saat anaknya semua sudah sekolah. Lah anaknya aja belum sekolah kok. Ada yang masih belum sekolah kok. Masa kita mau dorong-dorong untuk ini kalau ini terjadi, akhirnya benar-benar terjadi satu gap kan gitu. Dan kita yakin kita di Indonesia ini kita sebenarnya punya satu budaya yang adiluhung ya Bapak Ibu. Kita punya kearifan lokal yang sangat-sangat baik dan itu dibuktikan kok. Nggak usah pakai Merdeka Belajar, itu Pak Habibie juga dulu terkenal banget. Beliau ini cukup eksis. Beliau bukan produk Merdeka Belajar, saya juga. Tapi yang eksis gitu loh. Nah itu yang harus kita tanamkan. Justru kalau sekarang kita harus dorong agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang pinter, pandai, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, tetapi juga punya akhlak yang baik, attitude yang baik, juga perilaku yang baik, sehingga benar-benar bisa menjaga bangsa dan negara ini menuju bangsa Indonesia yang lebih besar. Itu. Ya. Saya membayangkan tadi yang disampaikan Pak Ibu, tapi cara mengajarnya sekarang karena kan Pak Ibu. Ya otomatis kan banyak ya. Jadi bayangin aja guru sekolah itu kan mengajar berdasarkan kurikulum. Ya. Nah, sementara tiba-tiba arahnya dirubah menjadi agak, padahal di kurikulum itu masih ada loh, UN masih ada, semua masih ada, tiba-tiba arahnya dirubah menjadi yang disebut Merdeka Belajar itu, di mana sebenarnya di situ arahnya kreativitas yang akan didorong, kreativitas dan cenderung kebebasan mendapatkan ilmu pengetahuan yang didorong. Padahal selama ini tuh yang setelah kesini itu kan yang kita dapat itu adalah sebuah pola pendidikan yang memang terstruktur dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, dan itu sudah dicanangkan kan gitu loh. Kurikulum semua dicanangkan, cara pembelajaran dicanangkan dan lain sebagainya, metode dicanangkan, tetapi tiba-tiba ada sebuah arah kebijakan yang menurut saya nggak tahu apakah sudah ada apa belum, nggak diikuti dengan metodenya. Karena yang namanya kurikulum itu adalah metode cara mengajar. Seperti apa sih kalau dulu
arahnya kognitif. Kita harus anak-anak itu harus apalah, harus pinter matematika, harus kan gitu-gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba para pemimpin bangsa kita sadar ya anak-anak kita itu pinter loh, tetapi minteri ya akhirnya kan gitu loh. Akhirnya didoronglah untuk kurikulum 13 disempurnakan. Sehingga di situ yang ditekankan adalah attitude, perilaku, kerjasama tim dan lain sebagainya. Nah, muncullah yang kemarin lah. Sekarang kalau Merdeka Belajar ini mana guidance-nya? Saya nggak ngerti kalau memang di dinas sudah ada, saya nggak ngerti ada guidance-nya. Kalau ini dibebaskan sebebas-bebasnya, batasannya seperti apa? Mau liberal. Kita boleh ambil contoh-contoh dari luar untuk kita aplikasikan di sini. Menurut saya nggak bisa. Saya agak, kalau mau ngomong terus terang, kita nggak bisa anak-anak kita itu apa iya, anak kita itu mau diajari startup semua kan itu enggak. Ya kan nggak gitu juga. Ini kan nggak kayak startup yang tiba-tiba ya kita ngomong bikin Facebook bagus, terkenal langsung apa. Terus kita ngomong Bill Gates yang begitu langsung bisa begitu gitu. Lompat bahkan nggak perlu lulus sarjana tapi bisa begitu kan. Kita nggak begitu. Kita ini kan memang karena satu kita harus sadar Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa, terdiri dari banyak bahasa, terdiri dari banyak agama, sehingga ada satu yang harus benar-benar diajarkan kepada anak kita tentang menjaga semuanya, menjaga Indonesia ini, dan menjaga dan juga membuat anak-anak pintar sehingga dia ngerti bahwa apa yang ada di Indonesia itu bisa menjadi daya dorong mereka, bisa menjadi value mereka ke depan. Itu. Oke, ini berarti PR besar bagi para pendidik yang mengambil kebijakan ya. Kita akan mulai kembali dan saya buka hotline interaktif untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, khususnya buat Anda yang menyimak melalui TJFM Semarang dan juga di Bandara Semarang, bisa melalui hotline interaktif di WhatsApp 0818403898. Tetap bersama kami dalam diskusi bertopik membangkitkan semangat wujudkan Merdeka Belajar. Saya Indra Priadi Dan saya Devia ajak teman-teman sekalian untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember sampai dengan 7 Agustus. Mari kita bersama lanjutkan semangat sempurna.
peringatan Hari Guru Nasional kita semua wujudkan merdeka belajar. Karena sudah lalu bahkan sedikit kritik gitu ya, baik dengan kita seharusnya disesuaikan dengan situasi pandemi. Saya ke tadi sekarang. Nah, baru itu dari saya dari Jawa Tengah itu yang menginginkan besar tentang merdeka belajar. Ini teman-teman kami dari di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1. Mungkin yang tolong versi Biasa di Undang-Undang Sisdiknas itu sebenarnya juga sudah menolak spirit mereka belajar. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan berencana mengembangkan potensi peserta didik supaya belajar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, mandiri dan seterusnya. Jadi anak itu pendidikan itu sebenarnya hanya mengantar. Pendidikan itu menghantar anak supaya potensinya itu berkembang, dan setiap anak itu pasti banding dengan yang lain itu yang harus dikembangkan. Nah, itu suasana belajar supaya efektif, pembelajaran ini menjadi efektif. Intinya sekolah adalah taman kalau di sekolah. Di rumah pun juga taman, maka ada di pesantren itu baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau Ki Hajar Dewantara, sekolah itu taman, tempat yang menyenangkan. Jadi inti pembelajaran adalah menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, itu nanti tarikan pendulum antara mengatur itu berarti mengekang, dan membebaskan ini perlu diberikan karena manusia harus dikembangkan imajinasinya. Ini akan diselesaikan lewat sebuah suasana yang menyenangkan. Meskipun itu ada aspek pengaturannya, tidak terasa, tetap merasa merdeka, bebas. Maka inti sekolah adalah menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, oleh karena itulah kenapa tadi saya mengatakan jangan lupa bahagia. Orang yang bisa menciptakan suasana menyenangkan itu orang yang bahagia. Maka guru ini harus bahagia. Nah, guru ini bisa bahagia kalau juga dibahagiakan oleh orang tua murid, dibahagiakan oleh birokrasi, dibahagiakan oleh aturan-aturan yang mengatur dia, maka gurunya bahagia, membahagiakan peserta didik. Peserta didik yang bahagia itu hormon endorfinnya akan berkembang dan dia dalam suasana senang ini akan lebih efektif. Dan guru yang bahagia itu akan kreatif. Nah, itulah oleh karena itu di dalam undang-undang guru dan dosen pasal 7 ayat 1 itu ditegaskan ada 9 prinsip profesi guru. Prinsip yang pertama dan menurut saya utama itu adalah guru harus berdasarkan bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Nah, guru yang bekerja karena panggilan jiwa dan idealisme ini akan mendukung sekali sekian persen yang besar untuk membangun guru yang bahagia. Guru yang bahagia adalah guru yang efektif. Dan guru yang bahagia ini guru yang menyelenggarakan proses pendidikan dengan merdeka. Sebab kelas suasana pembelajaran tidak ada rasa terintimidasi dan seterusnya. Membangun suasana yang positif sehingga menjadi efektif gitu, Pak. Nah, sekarang para guru sudah belum nih Pak Widari? Nah, ini proses
rekrutmen guru kita kan juga masih harus terus menyempurnakan ini. Sebenarnya sudah disebut dalam undang-undang bakat, minat, panggilan sulit. Apakah menurut rekrutmen guru itu bukan hanya dilihat kompetensi profesinya, kompetensi kemampuan didaktik metode, tapi juga dia itu punya panggilan jiwa sebagai guru enggak? Panggilan jiwa sebagai guru enggak? Sebab ini modal utama untuk membangun suasana menyenangkan. Ini lembaga-lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, guru juga harus ini membangun ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Pandemi sekarang ini suasana bahagia itu berdampak juga imunitas, bukan saja efektivitas belajar, tetapi juga imunitas kesehatan. Maka nanti kalau tatap muka dimulai harus ada protokol kesehatan, tetapi juga protokol membangun rasa bahagia. Ini perlu namanya juga harus dibuat. Bagaimana suasana seperti tidak mencekam karena ketakutan pandemi. Itu Pak. Ini berarti tambahan PR Bapak ini protokol rasa bahagia ya. Oke, Pak Yudi nanti mendukung ya Pak Yudi ya. Harus begitu. Gimana Pak? Kalau tambah gaji ya protokolnya jalan. Tapi apa? Saya tahu PR-nya juga harus bahagia. Nah, untuk membahagiakan guru ya. Oke. Bahagia. Bahagia itu, nah saya tanya juga Pak Yudi, bahagia itu bukannya apa sih Pak? Apakah kesejahteraan meningkat atau memang ada patokan lainnya? Banyak faktor ya. Kesejahteraan pasti salah satunya. Ya. Jadi panggilan jiwa. Sekedar secara fisik, sejahtera hati. Jadi ada lingkungan fisik, dukungan faktor fisik seperti kebutuhan material makan minum, jadi juga kebutuhan immaterial rohaninya itu juga terpenuhi. Jadi bahagia itu juga lingkungan emosi. Bagaimana hubungan antara birokrasi seterusnya dengan dunia guru itu tidak hubungan-hubungan yang saling menekan. Gitu. Oke, ini menarik ini. Harus bahagia. Terus Tono, saya ingin tanya sekarang ini, kalau panjenengan melihat apa yang dirasakan para guru di Jawa Tengah aja deh ya, kita persebut di Jawa Tengah, apakah para guru ini sudah merasakan bahagia atau belum ini Prof? Terima kasih. Kemungkinan ada yang sudah merasa bahagia, ada juga ada yang merasa belum. Ya, mungkin banyak yang belum. Ya. Sebetulnya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh hatinya sendiri. Meskipun gajinya kecil, dia bisa bahagia. Tetapi ada juga orang yang uangnya banyak, tapi juga tidak bahagia, bisa terjadi. Oleh karena itu, sebetulnya sulit untuk membahagiakan orang. Istri saja tidak bisa bahagia kalau dia tidak mau bahagia, meskipun suaminya sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi mungkin ada saja guru yang sederhana, tetapi bahagia, malah imunnya kuat. Nah, saya ingin kembali ke Merdeka Belajar dulu, Mas. Yes. Bisa ya? Oke, saya mau itu sebenarnya. Jadi Merdeka Belajar itu sebetulnya merupakan konsep Pak Menteri sebelum pandemi. Ya. Nah, sebelumnya apa artinya Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu artinya murid diberi kebebasan. Mahasiswa di perguruan tinggi diberi kebebasan untuk memilih bidang studi yang disukai, memilih jurusan yang disukai, memilih model belajar yang disukai, memilih sumber belajar yang disukai, memilih media belajar yang disukai, memilih waktu belajar yang disukai, dan juga memilih kompetensi yang disukai. Tujuan Pak Menteri itu untuk menghadapi pemimpin masa depan. Oleh karena itu sekolah juga ini harus merdeka, kampus juga harus merdeka. Sekolah memberikan kebebasan
sebagai otonomi lembaga pendidikan, guru merdeka dari birokrasi, mendorong peserta didik menguasai berbagai ilmu, membiarkan peserta didik juga merdeka belajar, dan juga menyederhanakan akreditasi. Tetapi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ternyata berhadapan dengan pandemi COVID. Betul. Oleh karena itu, dengan prinsip sehat dan selamat, merdeka belajar itu tetap kita ikuti, tapi sedapat-dapatnya supaya bisa menekan risiko kecil-kecilnya daripada pandemi. Daripada merdeka penuh tetapi nggak selamat. Iya. Nah, lebih baik kita tetap merdeka, tapi sedapat-dapatnya, semampu-mampunya, sebisa-bisanya, tapi kita tetap selamat dan sehat. Begitu juga untuk rencana Januari 2021. Tetap kita harus melaksanakan pendidikan. Sebab kalau tidak, kita akan kalah dan ketinggalan jauh. Tetapi dengan melaksanakan, dengan mempersedikit risiko, insya Allah masih tetap dengan pandemi ini kita tetap bangkit, bersemangat untuk belajar. Dan Pak Gub malah sudah meluncurkan orang ketemu tetap semangat, Pak. Sebetulnya tidak ketemu itu secara fisik. Guru dan murid itu ketemu secara pikiran, secara perasaan, lewat dari interaksi dan seterusnya. Jadi Ibu PLT Kepala Dinas ini memunculkan orang ketemu tetap sinyal. Nah, insya Allah mulai 2021 nanti bisa ketemu bertahap itu polanya tetap sinyal. Saya kira itu Mas Frans. Itu belajar itu. Nah, kalau dari disampaikan sama Profesor sekali. Ya, juga adalah untuk bisa mewujudkan itu semua. Sehingga sebagai seorang siswa, apalagi anak-anak kita, wah kita senang kan? Kata belajar ini bisa menjadi asik, ini gimana Prof? Ya, ini terima kasih. Setiap anak mempunyai karakter yang berbeda. Ya. Orang tua juga punya karakter yang berbeda. Tanggung jawab itu sebetulnya tanggung jawab diri sendiri. Kadang-kadang ada anak yang menyalahkan sekolah, loh, Bu Kepala Dinas menyalahkan sekolah kok begini-begini. Padahal dia sendiri udah belajar. Di jam 27 malah baru bangun pukul 9. Berarti kan kesalahan ada pada siswa. Orang tua juga menyalahkan sekolah banyak itu. Karena dia tidak tanggung jawab pada anaknya. Sebetulnya sekolah yang paling bertanggung jawab pada pelajar itu, pada anak-anak kita itu. Orang tua yang paling besar tanggung jawabnya itu. Sekolah membantu, pemerintah membantu, masyarakat membantu. Tapi orang tua berhadapan dengan persoalan ekonomi. Sehingga dia tidak bisa mendidik anaknya, menitipkannya ke sekolah penuh. Dulu kita punya sekolah rintisan internasional. Sekolah itu gampang mengarahkan anak-anak. Karena anak-anak sudah berasal dari keluarga yang bagus-bagus, keluarga yang hebat-hebat. Tapi ketika berhadapan dengan keluarga yang tidak bagus, tidak bisa penuh mendidik anaknya, timbullah persoalan. Jadi merdeka belajar kita tetap laksanakan sesuai dengan yang bisa kita lakukan dengan penuh semangat, supaya kita tetap sehat dan risiko COVID menjadi tidak terjadi lagi. Ya, karena bicara soal COVID memang hambat. Kita masih punya anak yang namanya si penerus ya kan. Ya. Ini jangan sampai anak-anak kita terhambat pendidikannya hanya karena COVID. Ya, agar break lagi tetap bersama kami dalam diskusi Prime Topic. Semua bisa berubah maju. Guys, setelah beberapa bulan kita diimbau untuk apa aja, sekarang kita memasuki new normal. Well, perubahan pasti akan selalu terjadi, tapi kita harus bisa melakukan perubahan agar kita tetap bisa terus melangkah ke depan. Seperti pesan pada lagu barunya Melly Goeslaw yang berjudul Semua Bisa Berubah Maju yang akan gue puterin nih. Selamat mendengarkan dan semangat menjalani hari ya. Bersama
kita pandang berbicara mewujudkan harapan yang baru. Jadi itu satu, kamu bisa berubah maju. Saya Indra Priadi dan saya Raffiatika Penanggarannya mengajak seluruh sekalian untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. KPU Kota Semarang telah menjamin proses pencoblosan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Mari kita bersama menjadikan Semarang semakin hebat. Ngobrol-ngobrol kita tentang Merdeka Belajar ya. Ini tadi para narasumber kita sudah menjelaskan, memberikan informasi. Nah sekarang saya berikan kesempatan untuk para hadirin yang ada di room ini, Bapak Jadi sudah ada yang bertanya dan tanggapan. Ini dari SMA Negeri 5 Semarang. Saya persilakan Bapak Siswanto ya. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya Siswanto, Kepala SMA Negeri 5 Semarang. Terima kasih tadi disampaikan banyak oleh narasumber, Bapak Widadi, Matur nuwun. Seperti kita ketahui bahwa PGRI ini merupakan organisasi besar, tumpuan dari Bapak Ibu Guru yang selama ini juga sudah mengawal kebijakan dan berupaya membantu terkait dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian terkait dengan masalah yang sekarang ini kita hadapi, yaitu terkait dengan pandemi. Seperti kita ketahui, di masa pandemi ini tentu saja proses pembelajaran tidak berlangsung seperti halnya yang selama ini normal. Tentu saja ini banyak masalah, baik itu dari Bapak Ibu Guru, siswa, orang tua, maupun sekolah. Lalu terkait dengan tadi apa yang disampaikan Bapak, terkait dengan bagaimana guru itu harus menyenangkan, bergembira, membuat anak senang. Pertanyaan saya, hal apa yang sudah dilakukan oleh PGRI terkait dengan ini agar meminimalkan permasalahan yang terjadi saat pandemi ini yang terkait dengan proses pembelajaran PJJ atau belajar dari rumah. Begitu, mohon pencerahan dari Bapak Widadi mungkin. Sementara itu yang saya tanyakan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya kepada PGRI ini ya, Pak Siswanto ya. Tapi nanti mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan juga. Kita tampung dulu pertanyaan dari para hadirin di sini, kemudian dari SMK 7 Semarang, Bapak Samira. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PJJ sekarang sedang dilaksanakan. Menurut saya ke depan pun masih tetap dilestarikan. Karena ini salah satu pengembangan dari cara atau sistem belajar yang cukup efektif menurut saya. Yeah. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak sekali kekurangan guru.
guru kejuruan terutama sangat banyak kekurangannya, pensiun banyak sekali tapi belum ada pengadaan guru lagi. Sehingga ketika kita mengajar teori kejuruan misalnya, yang biasanya hanya ngajar 1 kelas, 2 kelas, sekarang dalam 1 tahun bisa 1 pembelajaran daring. Misalnya 7 ronde sekaligus. Itu kan mengefisienkan proses pembelajaran. Seperti pada itu di tempat saya juga. Dalam 1 tingkat kelas 10 diajar seluruhnya oleh 1 guru. Dalam 1 waktu secara daring. Itu kan lebih efisien dan gurunya lebih efektif dalam menyampaikannya. Kemudian juga berikutnya yang sekarang di lapangan itu kekurangan guru tidak cuma di bidang kejuruan itu yang saya, tapi guru BK sangat banyak. Contoh di SMK Budi Sumargo muridnya 2.500. Guru BK saya yang negeri hanya 3. Padahal kan harusnya standarnya 150 yang diambil oleh setiap guru. Ini sudah berapa kalinya? Cabang dinas bagaimana untuk mengangkat guru GTT supaya bisa terpenuhi standarnya gitu. Kemudian guru agama Pak, pendidikan agama itu juga sangat ironis dalam banyaknya guru yang pensiun, pengangkatan guru agama PNS sangat juga kurang. SMK 7 PNS-nya hanya 1 guru agamanya, padahal 2.500 siswanya. Itu kan ironis. Makanya kami mengundang 4 guru GTT. Ini mungkin perlu dipikirkan nanti. Jadi kami masih kekurangan guru banyak. Kemudian perlu perenungan ini bahwa ternyata di lapangan Pak masih banyak guru yang seolah-olah dalam tanda petik itu mewajibkan siswanya harus pintar pada mata pelajaran yang diajarkan oleh guru itu. Misal guru matematika, kalau siswanya diajar orang mudah-mudah itu nesu misalnya, seolah-olah kayak mewajibkan. Padahal tadi Pak Rustono mengatakan siswa itu unik, punya potensi dan kekuatan yang beda-beda. Maka bagaimana guru itu bisa memerdekakan siswa dalam belajar. Ini mohon nanti tanggapan daripada Pak Rustono dan Pak Widadi. Kalimat bijak mengatakan bahwa kita hanya bisa memberikan yang kita punya. Tapi kalau guru hanya seperti itu, kita tidak bisa menghasilkan siswa yang luar biasa, yang mengguli kita. Kayak kita punya murid Pak Rustono kan sudah sampai luar biasa. Maka bagaimana guru bisa menginspirasi dan bisa menaikkan siswa itu ke pundak raksasa lah. Ini metafora ya, kayak yang diungkapkan oleh Sir Isaac Newton bahwa Newton bisa memandang lebih jauh dunianya daripada gurunya sendiri karena dia naik ke pundak raksasa. Siapa raksasa itu? Ya para profesor, para peneliti, para ilmuwan gitu. Naikkan ke mereka, naikkan ke pundak raksasa. Caranya adalah bagaimana dia mengenal buku-buku ilmiah, karya ilmiah yang bagus-bagus, ilmuwan yang besar, bisnis yang handal, yang sukses. Kita naikkan sana supaya bergaul dan belajar dengan mereka, sehingga insya Allah akan mengukuli guru-guru kita meskipun kita tidak bisa memberikan yang itu. Berikutnya, guru-guru ini masih banyak Pak, yang perbedaannya sangat menjauh dengan guru PNS, terutama dari segi penghasilan. Di Jawa Tengah, di Semarang katakanlah yang tinggi UMK-nya 2,7 sekitar, hanya itu saja yang dipunyai oleh guru GTT. Tapi guru PNS sudah punya gaji, punya TPP, punya TPG, tunjangan profesi guru, luar biasa. Tapi kewajibannya relatif sama, tuntutannya relatif sama. Ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana supaya guru GTT juga nyaman ngajar di sekolah. Apalagi kalau dilihat dari guru kan kebanyakan banyak utangnya Pak di bank Pak. Kalau guru bisa sampai 200 juta. Tapi kalau GTT, guru PNS maksud saya, GTT paling banyak 30 juta di, utangnya di bank. Itu kan juga sangat distannya sangat luar biasa. Ini menjadi pemikiran
bagaimana kita sebagai kepala-kepala sekolah misalnya dan birokrasi memandang guru PDT itu jangan terlalu dibedakan. Misalnya nanti ada lomba guru berprestasi, ya jangan cuma PNS saja yang dilombakan, yang diangkatkan, tapi GDT pun diberi kesempatan. Ya, diberi kesempatan. Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang di depan, Pak Yudi kemarin terima kasih sudah mewacanakan merekomendasi untuk yang sekarang ini Kota Semarang, Jawa Tengah itu bisa tatap muka ya Pak ya. Ketika pertemuan di cabang Jana 1 kemarin sudah dibicarakan dengan Bu Patman. Harus rapid ya. Harus rapid. Ya, dan itu sebenarnya maksudnya ya Pak. Jadi ini Pak, ada satu pengalaman nih, tak lama. Pengalaman, saya kebetulan karena ditugasi pimpinan, saya harus mengantar atau mengurus kebetulan anak-anak dari Papua yang diterima di Jadi anak-anak dari Papua yang diterima di TN. Jadi anak-anak itu pagi diterbangkan dari US ke Ahmad Yani. Nah, disinilah sebenarnya standar itu bisa dijalankan. Jadi karena mereka harus masuk mes, harus masuk mereka boarding, ada satu standar yaitu bahwa mereka harus swab. Nah pada saat itu kita bersurat, TN bersurat kepada Dinas Kesehatan minta untuk 25 anak itu bisa diswab, dan ternyata bisa diswab, nggak ada biaya, kita bikin surat, diswab, baru begitu pada selesai diswab mereka ditampung dulu kebetulan waktu itu di mesnya DPR, dan alhamdulillah hasilnya semuanya baik, negatif, baru mereka Nah ini kalau menjadi satu standar yang bagus, karena tadi saya sampaikan juga kan bahwa banyak guru kita ini sudah senior, betul ya. Sudah senior sehingga dalam tanda kutip nyun sewu rentan gitu loh. Apalagi kalau anak kita keluar masuk kadang-kadang berganti juga, kita nggak tahu di luar anak seperti apa. Makanya sebenarnya ini sudah bisa dicontohkan bahwa memungkinkan kok itu dilakukan pada saat ada komunikasi yang baik. Mungkin habis ini saya tak ngobrol sama Bu Patma untuk mulai ngobrol sama Pak Yuli, kira-kira gitu. Kalau memang ini dorong saja surat itu permohonan ke Pak Gubernur, kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yudi ini. Jadi kami pun berbahasa sama dengan Pak Yudi ya. Bagaimana kalau nanti Dinas Pendidikan melonggarkan BOP minimal untuk biaya swab guru-guru kami yang akan menghadapi murid-murid harus steril. Guru-guru apalagi yang rentan tadi perlu ada biaya untuk swab. Satu lagi di SMK itu ketika kami mau mengirimkan prakerin ke industri itu harus ada swab dulu Pak, terutama gurunya yang mau di sana. Kalau siswanya mungkin sementara ini tidak, hanya industri tertentu yang harus rapid dulu, tapi gurunya harus rapid Pak. Harus rapid untuk bisa menjadi mengantar ke industri dan membimbing di industri. Ini mungkin nanti ada kelonggaran dari Bu Patma untuk bisa memberikan kelonggaran di anggaran kita di tahun ini. Kemudian Bapak Ibu, saya roadshow beberapa kali ke beberapa kabupaten kota di Magelang, Batang, Kebumen, dan Purworejo, melihat langsung secara dekat SMK baik negeri maupun swasta yang kecil muridnya di bawah 50 sampai 200, yang 500, yang 1000, dan yang negeri. Itu ternyata butuh ada pendampingan Pak, terutama kepada kepala-kepala sekolah. Karena mereka yang SMA kecil dan SMA swasta nampaknya takut mau berkomunikasi dengan industri. Padahal Pak Wikan, Pak Dirjen kita sedang menggerakkan kawin dengan industri antara SMK dengan industri. Tapi bermitra dengan industri aja sangat ketakutan karena kayak kurang pede Pak, kurang pede. Makanya perlu ada pendampingan kepada teman-teman kepala sekolah di swasta terutama dan di daerah-daerah. Bagaimana supaya mereka, teman-teman saya, kepala sekolah mampu untuk roadshow ke industri dalam rangka pendekatan dengan industri. Perlu ada pendampingan. Jangan-jangan kebijakan dari dinas provinsi perlu kita share ke depan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman Kamitan. Oke, kita akan break lagi dan nanti setelah break kita akan masuk ke sesi berikutnya. Nanti akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin dan juga nanti akan ada penjelasan tambahan dari Bu Patma. Tetap bersama kami.
dalam diskusi Prime Topic membangkitkan semangat mewujudkan Merdeka Belajar. Semarang sukseskan oleh kota dan wakil atas semarang tentukan soal suatu pasangan calon atau kalau kosong gambar medis asal dan saluran medis yang sudah melaksanakan proses tes tes bawahan protokol kesehatan di masalah lain tempat cuci tangan sabun hand sanitizer tempat sampah alat konsumo disinfektan tinta tetes khusus semua menjadi di atas 3 derajat Celcius akan tanggal 9 Desember 2020 sudah siap berkualitas di Kota Semarang. Bisa merugikan Nah, barusan saya bilang untung cuma buahnya yang jatuh di kepala Pak John. Coba kalau buahnya yang jatuh gimana? Coba Pak. Kemudian foto dasar semangat dan topik ini juga membangkitkan semangat mewujudkan Merdeka Belajar usaha dari awal program Jawa Instrumental dan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda 134 Semarang. Ya, terima kasih para pendengar, pemirsa, para hadirin semuanya Anda masih bersama kami dalam diskusi kita tentang membangkitkan semangat mewujudkan Merdeka Belajar. Tadi sebelum kita break sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin di sini, dari SMA Negeri 5 ada Bapak Siswanto, terus SMK 7 Bapak Samiran. Monggo para narasumber saya persilahkan. Yang pertama tadi Pak Siswanto lebih banyak pertanyaan kepada PGRI, kayaknya Pak Mudaki ini yang merespon. Monggo Pak. Berkaitan dengan kekurangan guru, baik jumlah maupun kualitas. Ini memang berkaitan dengan sistem penyiapan dan pengadaan guru. Jadi memang sampai sekarang nampaknya belum memenuhi harapan itu. Salah satu contoh begini, secara konkret di lapangan itu guru-guru yang pensiun itu harusnya segera diganti. Tetapi sejak tahun 2005 dengan PP 48 itu kan larangan mengangkat honorer, tetapi pengangkatan guru juga tidak, formasinya tidak segera disiapkan. Akibatnya apa? Sekolah-sekolah yang sangat kekurangan guru mengangkat guru tidak tepat, dan itu diberi status ilegal karena dilarang oleh peraturan pemerintah. Nah itu dilarut sampai sekarang jumlahnya ratusan ribu, banyak sekali.
Satu sisi dia setiap hari mengajar di sekolah swasta ini penelitian swasta loh. Tetapi di sisi lain dia tidak punya legalitas karena ada larangan PP 48. Sampai saat ini itu belum terselesaikan. Penyelesaiannya terakhir ini adalah nanti guru dari apapun, apakah honor, apakah begitu, bisa mengikuti seleksi PPPK, pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja, katanya 1 juta, mengatasinya dengan cara itu. Tetapi yang terjadi, karena honorer ini diangkat oleh sekolah tanpa standar yang berlaku umum, kalau rekrutmen negara ada standarnya, maka ya standarnya standar sekolah. Nah, kalau memang itu yang dianggap memang yang memenuhi standar ya bagus. Tapi kalau itu karena kenalannya kepala sekolah, tetangganya kepala sekolah, ini terjadi masalah pada waktu rekrutmen. Nah, pada waktu rekrutmen pun kalau itu dibuka, itu banyak honorer yang gagal memenuhi passing grade yang ditentukan. Jadi setiap ada tes, tidak memenuhi passing grade, nggak lulus. Nah, sampai sekarang ada yang sudah umurnya mendekati usia pensiun, bahkan sudah memasuki usia pensiun. Pada waktu di PGRI kami ada seremoni melepas guru-guru honorer yang pensiun ini di sekolah negeri. Kita belum berbicara sekolah swasta. Nah, ini kita juga belum berbicara mengenai kualitas. Kemarin ada sebuah hasil penelitian yang diumumkan dari UNC itu, Profesor Sabedi Hafiz itu, bahwa agak provokatif ini ya, 20% anggaran belanja negara itu ternyata sebagian besar untuk belanja personil, yang untuk pengembangan terlalu sedikit. Saya tidak membaca langsung ya, hanya membaca dari media saja. Memang belanja guru ini besar sekali. Itu pun belum semua kebutuhan guru tercukupi, sudah memakan anggaran yang cukup besar. Karena tadi di samping gaji ada tunjangan ini, tunjangan. Dan yang terjadi suara guru-guru itu adalah kami kok dibedakan ya dengan dosen, undang-undangnya sama. Kalau dosen itu tunjangan pensiunnya itu keluar setiap bulan otomatis. Tapi kalau guru harus nunggu setengah tahun atau setahun sekali ada, tidak bersamaan dengan bulan yang itu juga jadi masalah. Jadi ada banyak sekali masalah. Belum kita juga harus sebenarnya mulai menyiapkan guru yang sebenarnya sesuai dengan standar undang-undang guru dosen. Itu ada 9 prinsip profesi guru, itu ada 9. Salah satunya memang gaji yang layak, kesempatan untuk memperoleh pendidikan lanjut, ada 9. Nah, ini kita baru berbicara yang paling prinsip tadi juga itu belum dilakukan tadi, bakat, minat, panggilan jiwa. Kalau kompetensi itu kan dasarnya masih formalitas ya, ijazah, kemudian uji kompetensi dan seterusnya. Kita juga belum berbicara mengenai organisasi profesi guru. Di prinsip itu ada salah satunya. Organisasi profesi guru di Indonesia itu, saya pernah mendapat informasi dari staf ahli Menteri Pendidikan, itu 60 organisasi. Jadi PGRI itu adalah salah satu, kebetulan PGRI yang tertua, dan Hari Guru Nasional ini adalah hari kelahiran PGRI. Itu dijadikan menjadi Hari Guru sebagai apresiasi pemerintah pada PGRI waktu itu. Dengan keputusan Presiden, hari kelahiran PGRI menjadi Hari Guru. Jadi masih banyak PR untuk menyiapkan guru yang cukup secara kualitas, tetapi juga kuantitas. Kuantitas masalahnya besar sekali ini, menjadi tunggakan-tunggakan yang setiap tahun menjadi isu bagi organisasi profesi untuk mengangkat honorer lah, kesejahteraan guru lah, dan seterusnya. Saya kira begitu dari saya. Iya, Pak Widadi. Mungkin betul-betul Pak Yudi ya, mau Pak? Ya, mungkin saya nambahin dikit. Jadi sebenarnya ini masalah
sama-sama yakin dan sadar bahwa sebuah negara sempat terjadi dan Pak Widadi itu kan sempat tidak terjadi pengangkatan guru dan lain sebagainya sampai sekian waktu, tetapi setelah itu nggak ditutup dan semakin kesini kita senang melihat, apalagi teman-teman yang ada di dalam, bapak-bapak guru saya pasti melihat bahwa kebijakannya itu bukan kebijakan yang ada itu seringkali bukan kebijakan yang memperbaiki hal-hal yang sebenarnya hari ini perlu diperbaiki, tetapi seringkali agak melompat ke hal-hal yang sebenarnya aduh ini penting nggak sih gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara hari ini Jawa Tengah yang tadi disampaikan tentang kesejahteraan guru dan lain sebagainya, tentang rasa bahagia guru, rasa memiliki rasa tanggung jawab, ini kan sebenarnya muncul dari satu pribadi yang pada saat kita bicara rasa tanggung jawab dan itu efeknya akan besar, muncul dari satu pribadi yang tentunya kalau bisa lakukan dari dulu itu bahagia dulu, suka dulu, nyaman dulu di situ. Nah, tetapi kalau ternyata hari ini disampaikan tadi, Pak Atma juga sampaikan ada guru-guru yang hari ini guru swasta mungkin gajinya masih 400.000, 750.000 per bulan, kan gitu loh. Terus di sisi sekolah-sekolah yang hari ini kita nggak ngomong negeri swasta ya, kita bicara sekolah-sekolah yang hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah pun itu juga terjadi gap. Jadi banyak sekali yang disampaikan Pak Kepala Sekolah SMK 7 bahwa ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki karena memang hari ini jumlah pendidik kita kurang. Jumlah pendidik kita kurang sehingga bebannya terlalu berat dan sebenarnya kalau kita mau bicara kondisi saat ini harusnya ada perubahan secara fundamentalis terhadap pola dan cara, termasuk policy gimana sih sektor pendidikan ini harus ditangani kan gitu loh. Karena kita kan katanya kita masuk ke satu era yang namanya new normal yang sudah tidak normal lagi katanya. Kita katanya sudah tidak bisa hidup seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi kenapa hari ini kebijakan-kebijakan yang kemarin masih dipakai? Harusnya kan setiap kementerian mulai mendorong agar terjadi perubahan-perubahan secara mendasar, karena kemarin pun hampir 1 tahun ini banyak anak didik kita, banyak anak-anak kita justru belajarnya dari rumah. Ini kan butuh policy yang harusnya berubah. Dan karena tidak adanya policy itu akhirnya terjadi improvisasi di tingkat kepala sekolah, di tingkat satuan pendidikan, dan kita harus mengakui kemarin agak fresh karena tiba-tiba kota Semarang yang nggak pernahnya sampai seramai itu, kota Semarang jadi ribut, jadi kacau balau, jadi chaos sedikit sebentar sore itu gara-gara ternyata sebagian besar anak-anak kita yang demo gitu loh, anak SMA kan gitu loh. Nah ini makanya kan ini jadi satu kondisi di mana ini yang harusnya memang kita perbaiki. Kita menuntut guru untuk berkompetensi yang baik. Sementara kalau kita mungkin nggak akan bicara, insya Allah Pak Kepala Sekolah nggak akan bicara pendapatan yang muluk-muluk ya. Tetapi minimal kalau semua hal sekarang diukur dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ya sebenarnya itu yang harus dipakai gitu loh. Jadi gaji guru itu harapannya itu bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan yang bersangkutan dan keluarganya selama 1 bulan. Bukannya guru itu masih harus nge-grab gitu loh. Bukan guru harus nyari tambahan yang lain gitu loh. Nah kalau seperti itu kan susah. Gimana mau kreatif kan gitu loh. Kalau anaknya aja mungkin sakit nggak bisa bawa ke dokter kan gitu loh. Ini adalah satu. Kalau kita memang sepakat bahwa pendidikan adalah tulang punggung kemajuan dan masa depan sebuah bangsa dan negara, ya harusnya yang itu kita dorong. Sektor yang lain, ya ini kan side effect sebenarnya. Tetapi kan sama-sama kita ketahui, ya kalau Pak Ganjar, alhamdulillah RPJMD terakhir ini arahnya sudah kesejahteraan. Tapi kalau RPJMD yang lalu kan arahnya pembangunan dan gitu loh. Dan gitu. Harusnya kan ya lagu Indonesia Raya aja, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Ya kan? Nah,
bukan bahwa gedungnya loh sebenarnya, tetapi kayaknya udah melenceng semua dari waktu Indonesia Raya. Kita nyanyiin terus pada itu. Kira-kira itu. Jadi saya pengen sampaikan aja begini. Ayo kita rubah secara fundamentalis terus bentuk pendidikan kita. Karena hari ini kita gak cuma main camping, kita pengennya maju ke depan, paling depan seperti negara-negara Eropa dan lain sebagainya. Kita punya program-program yang arahnya tadi 4.0 ya. Nah, tetapi hari ini anak Jawa Tengah yang nggak sekolah sebanyak, ya, guru kita yang pendapatannya di bawah, ya saya nggak ngomong di bawah, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya dia setiap bulan secara standar masih banyak, gitu loh. Nah, kalau itu surplus kita juga bukan surplus di sekolah itu bukan satu prioritas pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang lain, belum menjadi prioritas utama kan gitu. Kan gitu. Nah, ini kalau kondisi seperti ini kan kita lama-lama justru akan lama-lama akan mundur mutu pendidikan kita karena kita mengejar sesuatu yang sebenarnya belum bisa, ini belum beres, anaknya itu sekolah belum banyak, kita ngejar yang mulu-mulu kan gitu loh. Sementara kalau mungkin kita ngadep di luar, ya mereka anaknya udah sekolah semua, mereka tinggal naikkan kapasitas gurunya, naikkan kapasitas muridnya, enak, semua harus sekolah. Nah, sekarang masih banyak nggak sekolah dan gurunya juga masih seperti itu. Makanya mari kita dorong sama-sama agar itu, apalagi ini sekarang pandemi, ini baru ngobrol nih sama ibu. Ternyata untuk kalau disampaikan bahwa kalau tatap muka harus rapid secara berkala, dinas pendidikan, dinas kesehatan nggak punya anggaran. Nggak punya, udah kita lihat ya. Kita mau auditnya Januari, kita mau audit cut off, kita mau audit duit itu dipakai apa? Karena ini sebenarnya penting. Jadi kita sangat sadar nih, kita sangat sadar bahwa akibat dari yang terlalu lama, kita nggak bisa awasi anak-anak kita, betul ya Pak Kepala Sekolah gitu. Sehingga ada satu kenyataan di depan mata kita dan di depan kantor gubernur, berarti Pak Gubernur tahu perso bahwa anak-anak kita jadi demo ya gitu. Kalau yang demo itu, yang saya anak STM yang lain Pak, nah, itu yang demo ada sama 3. Kira-kira gitu loh. Ya itulah makanya ini perlu satu pendekatan, ada apa sih sebenarnya? Berarti benar bahwa sebenarnya pendidikan terhadap attitude, terhadap budi pekerti dan kesadaran terhadap kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bersosial itu sangat penting bagi anak-anak sekarang. Karena apa? Kalau mungkin saya dulu efek dari gadget dan dari dunia luar itu nggak begitu. Karena kami susah. Zaman saya sekolah SMA mungkin akses internet nggak yang segampang sekarang gitu loh. Tetapi kalau sekarang ini kan, kalau takutnya mereka lebih pinter dari komputer dan dari gadget mereka di bawah kita pinter dari apa yang diajarkan orang-orang tua kita. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik. Ya. Akhirnya banyak sekali ya. Mungkin langsung saja ini tadi sebenarnya Pak Samiran tadi menjawab pertanyaan Bu Fatma, nanti bisa memberikan tanggapan, nanti Prof. Bustono juga. Tapi sebelumnya saya berbagi info, kita ini disiarkan juga melalui Zoom ya. Ini pesertanya ada sekitar 200 orang, para guru dan pemerhati pendidikan se-Jawa Tengah. Halo Bapak Ibu Guru. Ya, pokoknya ikutan terus di dialog kita kali ini. Nah, ini tadi pertanyaan dari Pak Siswanto sudah terjawab. Nah, ini ada info kalau Pak Siswanto ini meraih prestasi tingkat nasional sebagai kepala sekolah berdedikasi dan inovasi terbaik kedua tahun ini. SMA Negeri 5 tahun ini ditetapkan sebagai pionir sekolah digital di Semarang. Jadi kayaknya kita kasih tepuk tangan Siswanto. Sekolahnya. Ya senang apa? Sayangnya saya kalau lulusan swasta ya. Ya nggak apa-apa deh. Ya, terima kasih untuk waktunya. Tadi apa yang dijabarkan Pak Widadi dan ini dedengkotnya komisi ini. Ya, apa yang dirasakan semuanya itu kita semuanya itu merasakan. Jadi permasalahan guru di Jawa Tengah itu
masih begitu harus ya kita harus gimana ya, butuh ekspor lebih banyak, dan itu butuh kerja keras dari stakeholder terkait juga. Jadi alhamdulillah Jawa Tengah dengan Komandan Bapak Gubernur ini baru memberikan kesejahteraan sesuai UMR Jawa Tengah, itu sekitar tenaga guru dan tenaga kependidikan itu sekitar 21.000, itu yang non PNS, GTT, PTT 22.000 lah gitu. Nah, belum yang ada di tenaga administrasi dinas induk. Jadi total mungkin sekitar hampir 23.000 dengan UMR yang ada. Ini menandakan bahwa di dinas pun ya, ini juga tenaga PNS-nya sudah mau habis. Ya, dan ini semua pemikirnya malah tenaga-tenaga honorer nantinya. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Gubernur sudah memberikan sedikit kesejahteraan sesuai UMR yang ada. Tetapi kita harus ingat banyak guru-guru non-PNS sebagai guru yayasan. Nah, ini PR juga sebenarnya. Mereka sama orangnya, mengajarnya sama, tapi dibayar oleh yayasan. Tadi Pak Yudi mengatakan semampunya, hanya mungkin 400-500 ribu. Bagaimana dengan uang 400-500 ribu satu bulan untuk bahagia? Nah, ini juga PR. Karena kita sama-sama, sekolah itu mencerdaskan bangsa, guru mencerdaskan bangsa. Ya memang kalau sekolah swasta yang besar masih lumayan, Pak. Ya. Tapi sekolah swasta yang kecil ini perlu perhatian khusus. Makanya Bapak Gubernur mengeluarkan BOSDA. BOSDA itu, tapi kan dengan dikeluarkannya BOSDA belum tentu yayasan memberikan ke gurunya, kan gitu. Jadi banyak keluhan guru-guru mengatakan kalau bisa langsung dihandle gaji PTT, GPT di sekolah yayasan, jangan berikan BOSDA. Nah ini juga sulit Pak, karena kalau ke sekolah, ke guru itu bentuknya kan hibah ya. Nah kalau hibah kecil-kecil guru-guru kan sulit. Jadi ini komitmen bersama, yuk kita bangun bagaimana guru non-PNS atau GTT, negeri dan swasta ini bersatu semuanya. Alangkah indahnya kalau semuanya itu bersatu. Jadi ini kita belum baru meratek sedikit-sedikit. Tadi Pak Samiran memang rasio guru terhadap siswa kita masih kurang. Apalagi untuk SMK Pak. SMK itu guru produktifnya itu habis. Belum upskill-nya. Kita memasuki industri 4.0, gurunya masih punya keterampilan lulusan tahun 71, suruh mengupdate teknologi yang sekarang. Kalau dia tidak di-upskillkan, ini ya sulit. Jadi bagaimana untuk peningkatan keterampilannya sesuai abad, itu ya butuh anggaran juga, dan butuh tempat untuk melakukan teknologi pembelajaran. Nah ini juga untuk anggaran upskill itu diserahkan sekolah. Tapi kan itu juga kemampuan sekolah terbatas ya Pak. Jadi ini perlu dorongan dari seluruh stakeholder pemerintah. Dan ini anggaran yang begitu besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah. Jadi kalau kita melihat anggaran besar sekarang ini, Jawa Tengah 2021 untuk dinas provinsi aja, kemarin saya di Banggar itu sekitar 11 triliun lebih ya. Kayaknya nilainya besar, 11 triliun Pak. Tapi semua untuk BOSDA, untuk BOS, untuk BSN, semua lari ke siswa dan guru itu aja masih berat. Jadi ini tantangan dunia pendidikan yang begitu berat Pak. Apalagi dengan masa pandemi semua harus menggunakan teknologi. Ini saya terima kasih NKKS, SMK dan SMA telah membantu kita untuk kelas virtual juga. Jadi dengan teknologi ini kita harus bersatu semuanya bagaimana. Sekolah yang tidak punya alat teknologi, sekolah kecil ya Pak, ini berebek gurunya aja belum bisa teknologi. Alatnya tidak ada, dan mak duduk untuk COVID ini kan semuanya serba tiadaan semua. Sehingga ini banyak, kemarin saya bicara dengan dosen di salah satu perguruan tinggi, ini sarjana yang sekarang di wisuda itu sarjana COVID. Karena masa pandemi semuanya serba sah ya Pak. Jadi kasihan anak-anak kita itu kasihan, tapi makanya tadi Pak
Siswanto juga mengatakan bagaimana untuk bergembira pembelajaran PJJ ini konsepnya itu pada hati Pak, ya, pada hati guru. Dan saya terima kasih untuk SMA 5 Semarang sudah menjadi pilot model sekolah digital yang nanti mungkin bisa ditiru di sekolah-sekolah di Jawa Tengah lainnya. Sehingga dengan sekolah digital ini anak-anak daftar apapun tidak usah ke sekolah, ini sudah bagus sebenarnya. Jadi orang tua bisa memantau anaknya lewat digital yang ada. Tapi ini perlu, kalau orang tuanya tidak melek digital, ini harus sulit juga Pak. Jadi bagaimana pendekatan semua aspek untuk menyongsong industri 4.0, apalagi sekarang 5.0, ini juga merupakan tantangan dari dunia pendidikan kita. Gitu Pak. Baik. Iya, matur nuwun. Bagus ini, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala SMA 5 dan Kepala SMA 7, juga Pak DPRD nih Pak Yudi. Jadi sederhana sekali sebetulnya merdeka belajar, dua kata, merdeka dan belajar. Tapi sesungguhnya tuntutannya besar sekali. Lebih-lebih sekarang pada masa pandemi, sehingga tentu ada kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu bagaimana caranya membuat siswa senang, guru senang, siswa kreatif, guru kreatif, itu dibutuhkan sangat besar sekali. Saya sangat setuju dengan Pak Yudi, mestinya kekuatan pemerintah untuk pendidikan itu nomor satu. Jangan sampai pendidikan dikalahkan. Kalau dikalahkan akhirnya makin berat Pak. Untuk merdeka belajar itu sekolah harus berkualitas, guru-guru harus cukup juga berkualitas sehingga bisa terrealisasi dengan benar. Sekarang guru-guru di Indonesia itu sebetulnya kualitasnya ada posisi berapa? Bapak Ibu bisa menghitung, bisa menjawab sendiri. Dari segi kuantitas memang mudah ketahuannya, tapi dari segi kualitas masih kita perlu hitung-hitung kembali. Saya kemarin cari inspirasi ke Grobogan, itu SMA, salah satu SMK di Cepuk, itu dari guru yang berjumlah 48, hanya 4 yang pegawai negeri Pak Yudi. Ini kan luar biasa terjadi kekurangannya. Oleh karena itu kita menyambut gembira Pak Menteri akan mengangkat 1 juta honorer. Kita bergembira Pak Menteri akan mengangkat 1 juta honorer menjadi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita berdoa sama dengan pegawai negeri yang kesejahteraannya. Karena tuntutan kerjanya juga sama Pak ya, maka harus sama. Mudah-mudahan kita akan ke arah sana, dan yang pensiun tidak bisa dicegah begitu banyaknya, penggantinya belum tertampung. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk menghadapi merdeka belajar dengan posisi yang seperti ini, kita tetap optimis, kita tetap semangat supaya semuanya bisa terrealisasi meskipun secara bertahap. Kita tidak bisa sekarang posisinya memaksakan karena pandemi ini, tapi insya Allah 2021 semuanya akan memperoleh kemajuan yang luar biasa bagi dunia pendidikan, termasuk juga di Jawa Tengah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, gitu ya. Ada baik ya. Siapa baca dia? Bisa cukup signifikan. Sebenarnya sektor pendidikan itu jangan disamakan dengan sektor yang lain. Betul ya Pak? Karena kalau tadi yang saya Pak sudah disampaikan, sebagian besar dipakai untuk belanja pegawai. Nah yang memang kalau sektor pendidikan yang memang isinya guru, gitu Pak. Justru kalau sebagian besar dipakai belanja pegawai itu benar. Tetapi kalau sektor yang lain, yang lebih banyak pakai teknologi, masih banyak orang lah. Ini repotnya sistem APBD kita, APBN kita, dan pola pelaksanaan pembangunan kita ini kan masih sama. Jadi kalau saya boleh bilang, dinas pendidikan itu kalau ke komisi E itu sama kayak rumah sakit gitu loh. Dinas pendidikan itu kalau ke komisi E, kalau ke tempat saya, kalau mungkin ke komisi C sama juga kayak PUPR gitu loh. Jadi akuntansinya harus HEPA,
resume silpa bukan efisiensi, terus ada tekanan-tekanan di beberapa hal, ada batasan-batasan di beberapa hal. Ya kalau seperti itu kan memang tipikalnya nggak sama Bapak. Makanya kalau kita mau secara radikal Bapak merubah, harusnya kalau menurut saya yang penting hari ini kalau Pak Menteri itu future ya cara berpikirnya, harusnya justru minta sama Pak Presiden karena sehubungan dengan proses pendidikan di Indonesia yang hari ini seperti ini, maka saya minta ada satu kondisi di mana Kementerian Pendidikan ini punya hak khusus tidak disamakan sama Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Pola penganggaran, pola penggunaan anggaran, gitu. Nah, apalagi seperti itu. Makanya kan kalau ini seperti ini terus kan yang lain nggak boleh angkat pegawai, terus akhirnya kena juga. Terus yang lain nggak boleh mengembangkan, nggak boleh bangun karena COVID misalnya, nggak boleh kesejahteraan, ada rasionalisasi, ada ini. Terus guru juga ada rasionalisasi, kan nggak bisa Pak, gitu loh. Yang dirasionalisasi oke, yang lain. Tetapi kalau sektor pendidikan di mana itu tulang punggung sebuah kemajuan, nah ini yang kalau mau radikal ini, karena apa? Gapnya lama-lama akan banyak loh. Gapnya lama-lama kan, kalau tadi beliau yang di keempat di Grobogan, Ibu malah nanti kok ada satu di Wonogiri, satu sekolahan, satu ASN-nya. Aduh, serem Pak, gitu loh. Nah ini kan satu hal yang menurut saya ironi pada saat kita dituntut untuk bicara Merdeka Belajar. Bayangin aja Pak, satu, terus yang lain adalah GTT dan lain sebagainya yang jauh dalam tanda kutip otomatis penghasilan atau salary yang beliau itu dapat tidak bisa mencukupi kebutuhannya setiap bulan. Terus beliau itu harus kreatif, harus begini, harus begitu. Sebelah mana Pak kreatifnya Pak? Kira-kira gitu loh Pak. Ini kalau kita mau ngomong tugas-tugasan. Jadi harus ada satu terobosan di mana kalau benar-benar diyakini oleh bangsa dan negara ini bahwa pendidikan itu adalah sebuah fundamen yang sangat penting bagi kebesaran bangsa dan negara ini, ya harusnya agak berubah. Bukan sama, anggaran dinas pendidikan itu sekian persen untuk bayar gaji, dan memang sebagian besar guru, gimana? Beda kan kalau dinas PUPR, dari sana kan bisa dimulai ada eskavator, mulai gitu, nggak harus acuin gitu, kira-kira gitu. Itulah kira-kira. Nah, ini dari sebelah sini. Ini tadi menurut kan? Kelihatan, diturunkan, perut kelihatan, cepat. Dan yang kedua, inilah yang dulu menggugat lewat MK Undang-Undang APBN agar anggaran pendidikan itu 20%. Pikiran PGRI itu 20% di luar gaji. Tapi kemudian muncul gugatan lagi dari bukan PGRI bahwa 20% itu termasuk gaji. Itu. Nah, itu sudah memang secara konstitusi berjalan seperti itu. Nah, yang kedua, PGRI sudah sejak lebih 10 tahun yang lalu pada waktu pemerintahan Pak SBY itu usul untuk swasta itu gajinya juga gaji minimal upah minimum pendidik. Upah minimum pendidik pada waktu itu ditentukan 2 juta. Pak SBY sudah merespon agar para menteri menghitung. Tapi begitu SBY lengser belum dihitung juga. Jadi swasta pun itu digaji oleh yayasan, kekurangan yayasan dari UMD ini ditambahi APBN. Ya goro-goro alih-alih ngurusi guru swasta. Yang dari negeri pun PNS. Karena mayoritas sekolah-sekolah negeri sekarang ini GPT. Lebih besar GPT ini daripada ASN-nya. Nah, maka saya tadi matur Bupati Mabu, jangan membuat sekolah negeri dulu. Kalau tidak sangat terpaksa. Sebab yang sudah ada di negeri pun, guru-gurunya itu pemerintah tidak mampu mengangkat. Kok mau membuat sekolah negeri? Membuat sekolah negeri itu berarti harus dari A sampai Z nanggung.
Nah ini, itu lebih baik memberdayakan sekolah swasta yang sudah ada itu supaya setara atau lebih tinggi dari negeri aspirasi sekaligus untuk Komisi E. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Widadi. Ya, kita sudah sampai di penghujung kepersoalan kita karena sudah siang, sudah pukul 11 lebih. Jadi rasanya penunjuk dikit. Jadi saya tertarik ini statement apa yang disampaikan Pak Widadi, intinya Pak Widadi, upah minimum guru. Karena selama ini kan standarnya Pak Gubun UMR. Ya. UMR itu mas, jauh loh mas. Guru ini mas. Iya, makanya ini juga kayak harus diluruskan ini. Makanya kalau cuma sekedar UMR itu buruh loh. Ya. Jahit loh, kerja kasar loh, paling bawah loh, ya kan? Ada wartawan yang malah di bawah UMR juga loh. Lah makanya ini juga profesi loh, Pak. Nah, iya. Apalagi kalau kita bicara UMR Banjarnegara 1.700.000 gitu. Ya gitu Pak. Nah makanya kalau nanti setuju, ayo kita mulai dorong satu regulasi di mana upah minimum guru. Kan gitu Pak. Iya, UMP pendidik. Karena kalau disamakan UMR, ya ini disamakan UMR aja masih banyak yang Suloyo. Terus apalagi kalau kita bicara upah minimum pendidik, karena kan beda. Kalau kita samakan pendidik sama UMR kan sebenarnya beda. Ini baru kita sadari loh, karena baru sampai ya terus sampai nanti tak mulai kita bicarakan Pak. Ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri persembahan kita dalam dialog kita kali ini. Pak Nur, saya minta untuk menyampaikan kalimat penutup. Saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Dalam rangka dialog talkshow ini kita membicarakan terkait problematika guru dan problematika guru ini terus-menerus ada dan banyak problematika yang ada. Tapi saya berharap dengan talkshow ini guru-guru tetap sabar dan meningkatkan profesionalisnya. Tapi kita di stakeholder yang menangani guru akan berusaha semaksimal mungkin problematika itu akan menyusut secara perlahan. Dan alhamdulillah Dinas Pendidikan walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita punya ring yang hebat ini, tokoh-tokoh yang nanti bisa memperjuangkan semuanya. Dan ini perlu waktu, ya. Jadi saya bekerja sama dengan Komisi E, PGRI, dan Dewan Pendidikan ini paling tidak menyelesaikan permasalahan guru yang harus diselesaikan sehingga mutu pendidikan di Jawa Tengah tetap stabil dan hebat. Dan itu sesuai komitmen Bapak Gubernur bagaimana prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita dengan juara umum dan guru inovasi, juara umum LKS 2N, juara umum FLS, juara umum, ini pasti ada guru-guru yang hebat. Saya yakin guru Jawa Tengah walaupun sekarang ini humornya sedikit, guru GTT maupun guru PNS, ini tetap mempunyai semangat. Anak-anak berasal ini karena ada di belakang guru-guru yang hebat dan kepala sekolah yang hebat. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Jawa Tengah bisa menginspirasi Indonesia dalam pendidikan. Amin. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk para narasumber. Baiklah para pendengar, pemirsa, para hadirin semuanya, sampai di sini ya dialog kita kali ini di tema kita membangkitkan semangat mewujudkan merdeka belajar. Bupatna matur nuwun, Pak Yudi, Pak Widadi, Pak Bustano, saya dan seluruh tim yang bertugas di dialog Prime Topic mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda, dan pastinya kita akan ketemu lagi dalam Prime Topic edisi berikutnya dengan tema yang gak kalah menarik. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih.